adalah sebuah partai politik yang memiliki sejarah cukup panjang dan kompleks di Indonesia. PKI didirikan pada 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1944. Sejarah PKI melalui berbagai pasang surut, dimulai sebagai partai kecil hingga menjadi salah satu partai yang besar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang awal mula terbentuknya PKI. Jadi PKI itu terbentuk karena sebuah organisasi yang bernama ISDP, yaitu panjangannya Indonesia Sosial Demokratis Republik, yang dibentuk pada tahun 1916 oleh orang Belanda bernama Hendrikus Josephus Frederik Snevlet yang dikenal dengan nama Henry. Jadi organisasi ini awalnya bergerak dalam bidang ekonomi yang dijadikan untuk mendukung kaum buruh dan juga petani di Hindia Belanda. Kemudian selanjutnya ada PKI di era kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka, PKI mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana mereka memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil dan juga sentimen anti kolonial untuk menarik dukungan dari rakyat. PKI aktif dalam gerakan politik dan juga sosial, termasuk gerakan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan juga melawan penjajahan Belanda. Pemberontakan di Madiun di tahun 1948, PKI mengalami terlibat dalam pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Musa. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mendirikan negara komunis. Pemberontakan ini akhirnya ditumpah oleh pemerintah dan PKI mengalami kemunduran. Di era kepresidenan Soekarno, PKI kembali bangkit dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. PKI memanfaatkan kebijakan Soekarno yang condong ke blok komunis untuk memperkuat posisinya. PKI memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintah dan militer, dan mereka memanfaatkan pengaruh ini untuk mempromosikan ideologi komunis. Selanjutnya peristiwa G30 PKI. Peristiwa G30 PKI pada 1965 pada pemerintahan Soekarno terlibat kudeta. Kudeta tersebut mengakibatkan pembunuhan terhadap jenderal dan militer Soekarno. Lalu peristiwa mengakibatkan gelombang kekerasan terhadap PKI dan simpatisnya. Terima kasih. Pembubaran PKI dan dampak PKI. Pembubaran PKI setelah G30S, PKI kehilangan dukungan dan pengaruhnya pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, membubarkan PKI dan melarang ideologi komunis. PKI tidak pernah bangkit kembali dan ideologis di Indonesia tetap dilarang hingga saat ini. Dampaknya, sejarah PKI memiliki dampak yang signifikan di Indonesia. Peristiwa G30S dan pembubaran PKI menyebabkan trauma sosial dan politik yang mendalam di Indonesia. Peristiwa ini juga memicu konflik dan perpecahan di masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, sejarah PKI adalah salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Perjalanan PKI dipenuhi oleh pasang surut, di mana bermulai sebagai partai kecil hingga menjadi partai yang besar. Pemberontakan G30S PKI dan pemberontakan G30S PKI dan pembubaran PKI memiliki dampak yang cukup besar untuk Indonesia dan bahkan sampai saat ini masih menjadi topik yang sensitif. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.